warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh bini sepuh, haji sepuh dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin. Nikmat Islam, amin. Panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan talim kita, yang mana menurut schedule kita masih berada di bab ini. Dan ini kali ini saya agak lama-lama karena ada masih acara lagi. Jadi masih teringat dengan segar di pikiran kita, bagi yang ingat juga bagi yang segar. Minggu kemarin kita bahas tentang ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Enggak semuanya ilmu itu bermanfaat, Pak. Ada yang ilmu semakin banyak ilmunya semakin congkak, semakin angkuh, semakin takabur, semakin sombong ada. Imam Ghazali rahimahullah nafa'ana bi barakatih, yaitu ilmu nafi' mengulang sejenak. Ilmu yang yazidu fi raqbatika fil akhirah. Ilmu yang membuat kita ini lebih rogbah, lebih semangat untuk mempersiapkan menuju ke pedurenan. Ya. Itu Pak, kalau sudah masuk pedurenan, Bapak nggak bakal keluar lagi. Sampai kapan? Ora ketemu pucuke, ujungnya nggak ketemu. Nah, orang-orang kuno itu mempersiapkan perjalanan panjang, bukan dengan sarapan. Sarapan pagi-pagi, bukan. Ini wayafta, dan ilmu yang membuka basirotaka bi'afati a'malik, membuka mata batinmu, membuka mata hatimu dengan afat. Afat ini kerusakan amal yang kita kerjakan. Hatta sehingga tahtariza minha, kita bisa hati-hati. Orang habis sholat nih, kemudian timbul ujubnya, buyar. Timbul riaknya, buyar. Timbul sum'ah. Sum'ah itu diomong-omongi supaya terkenal, supaya pada orang tahu. Makanya pernah saya sampaikan sebuah kisah. Kisah apa? Kisah orang baca Quran tengah malam. Keren nggak baca Quran tengah malam? Keren, iya kan? Membaca Quran tengah malam, awal sampai akhir. Tapi ketika dia di akhirat dia dapat balasan baca Quran ini. Awalnya ada pahalanya, tengahnya ada di pinggirnya, pucuknya ada pahalanya, tengahnya bolong. Jadi awal ini ada pahalanya, akhirnya ada pahalanya, tapi tengahnya bolong. Kemudian bertanya, ya Allah, kenapa kok tengahnya bolong? Wong saya ngajinya semua, saya ngajinya dari awal sampai akhir, tapi kok pahalanya tengahnya bolong? Apa jawab? Iya, kamu ketika baca, ya, kamu dengar suara langkah orang, ada orang melangkah, kelentuk. Nah, kamu angkat suara kamu, volume digeber. Kenapa kok volume digeber? Supaya orang yang dengar, loh itu loh Pak, hilang.
Tadinya biasa. Mestinya ada langkah, gak ada langkah tetap volume stabil. Tapi kenapa ketika orang jalan kok volume digepet dengan tujuan supaya orang tadi dengar. Wah, nanti kan hasilnya kan positif, Pak. Wah, cerita-cerita, Masya Allah fulan bin fulan tengah malam ngaji. Geber. Jadi kalau volume stabil itu ceritanya. Lah, oleh karena itu, karena waktu semakin cepat, wa yutalliuka ala maka idi setan wa gurure, ilmu yang bisa membuat kamu itu melek terhadap tipuan-tipuan setan wa gurure. Karena setan itu Pak pinter, setan itu alim, memasuki segala sendi kehidupan, enggak siapapun kena kecuali para anbiya wal mursalin. Makanya itu Imam Ibnul Jauzi, Imam Ghazali punya kitab namanya Talbisul Iblis. Talbis artinya tipuan. Di situ di kitab itu diungkapkan Pak, masuk ke kalangan rendah, masuk ke kalangan orang bilang, sampai orang alim-alim pun kena. Loh ya, Pak. Saya mau cerita Pak, karena waktunya cepat. Diceritakan ini berbagai macam versi. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ini mengalami ngelak, haus ya. Tahu-tahu dia lihat ke atas, kok kayak salju turun, macam-macam. Kemudian berubah jadi cahaya yang kinclong. Tahu nggak cahaya yang kinclong? Cahaya beneran. Lah, kemudian cahaya itu menjelma bersuara dan mengatakan, akulah Tuhanmu. Al-yaum, hari ini saya halalkan segala yang haram. Wa halilul lakal muharramat. Saya halalkan, kamu sekarang bebas pulsa. Ngapain mau ngerjain apa baik, terserah. Lah, Syekh Abdul Qadir Jailani faham. Loh ini emang saya siapa? Kok ada orang cahaya? Loh kalau zaman dulu kan belum ada listrik. Thomas Alva Edison belum lahir Pak. Ya? Thomas Alva Edison belum lahir. Oh cahaya kincrong kelap-kelip kayak lampu diskotik. Orang semua heran. Ya. Kamu saya halalkan semua yang haram. Syekh Abdul Qadir Jailani dengan makrifat dia kepada Allah Ta'ala, emang saya siapa? Kok ada mau menghalalkan segala yang haram? Sedang Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah itu Tuhanmu sampai apa? Sampai mati. Lah ini kok Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad SAW, sembahlah Tuhanmu sampai mati. Lah kok ini kok ujuk-ujuk orang udan, orang gerimis, nggak ada hutan, nggak ada gerimis, nggak ada geluduk, kok bilang saya bebasin. Wah ini setan nih, ngambil batu dilempar. Pergi kamu yang terkutuk. Nah, apa kata setannya tadi? Setelah dia langsung berubah jadi asap hitam. Setannya mengatakan, aku telah melakukan seperti ini sudah 70 lebih para wali keblinger. Kenapa? Ketipu. Pikirnya beneran. Yang ketipu-ketipu itu ibadah ditinggalkan Pak. Kenapa? Dapat diskon 99% bebas pulsa. Ngerti nggak Pak bebas pulsa? Ya sudah gak usah ibadah karena sudah dihalalin. Loh, ini ketipu. Dan terakhir, wa kaifiyati talbisih, betapa bagaimana itu cara setan masuk ala ulama isu kepada ulama-ulama su. Nah ini ulama ini kena Pak. Jangankan yang biasa-biasa. Jangankan ini mengganggu konsentrasi Pak. Jangankan yang biasa-biasa, ulama kena, ulama su. Hatta araduhum, sehingga mereka menyodorkan diri mereka limaktillahi ta'ala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala wa sahwati. Lah, ulama su ini apa definisinya? Mungkin Bapak dengar ulama su, ulama jelek. Kok bisa ulama jelek? Apa salah mereka? Apa yang diperbuat mereka? Nah, di sini Pak,
Haitsu akalud dunya bidin, yaitu makan dunia dengan agama. Jadi makan dunia dengan agama. Anggap contoh yang paling gamblang yang ada di Quran yaitu Bal'am. Bal'am bin Ba'ura di surat Al-A'raf itu diceritakan. Segala ahli tafsir di situ menceritakan orang yang insalahoh lepas dari tanda-tanda kami. Bal'am ini Pak orang luar biasa Pak, ulama top di zaman Bani Israel. Cuma dia ini kena fitnah. Ceritanya panjang. Dia seorang rajulun min Bani Israel, seorang dari Bani Israel diutus untuk mendakwai seorang raja zaman Nabi Musa. Tapi rajanya ini pinter, dirayu-rayu dia sehingga meninggalkan agama Nabi Musa dan ikut agama raja tadi. Gara-gara kena satu peti, kena sogok satu putih US dollar. Ini loh Pak. Iya. Iya kena US dollar, siapa aja kena US dollar hilang. Lah kalau kena satu peti US dollar hilang. Sehingga Bal'am tadi mendoakan jelek kepada Nabi Musa gara-gara duit, gara-gara harta satu peti US dollar. Dan ini makan dunia dengan makan agama. Istilahnya ya, akalud dunia, menjual makan dunia dengan agama. Konon riwayatnya kalau bukan dari Bal'amnya tapi dari bininya. Bini ini bahaya loh Pak. Mungkin bapak kuat dari pejabat nih, nggak korupsi. Tapi bini nyogok-nyogoki, tau nyogok-nyogoki. Aduh mas, wis nyambut gawe 20 tahun kok durung iso tuku Avanza. Begitu loh Pak. Ngerti nggak Pak saya ngomongin? Mas, wong sudah kerja, peras keringat, banting tulang. Bayangkan Pak, saya ulangi lagi, keringat diperas kayak apa? Banting tulang dibanting-banting, wong kejedot aja sakit. Kok belum bisa beli Avanza? Bapak mungkin Masya Allah kuat, tapi karena dorongan bini, wis 20 tahun, 20 tahun kerja, ngoyo-ngoyo, kok belum bisa beli Avanza gitu. Wis nyambut gawe 20 tahun, kok durung iso tuku Avanza. Ya akhirnya nilep, gak kuat, nilep. Kenapa? Kena rayuan bininya. Ini bahaya Pak lain. Wa takhudul ilma, dan dijadikan ilmunya itu dari atan wa wasilatan, dijadikan ilmunya sebagai wasilah perantara ngambil amwalus salatin, uang pemerintah. Loh itu loh Pak. Jadi zaman dulu itu Pak ya, ulama zaman dulu, saya masih ingat Pak. Zaman dulu, zaman Soeharto itu ada namanya Masjid Pancasila, masih ingat enggak? Lah, zaman dulu waktu saya kecil Masjid Pancasila itu gak laku Pak. Gak ada, gak laku. Orang menjauhi itu namanya Masjid Pancasila zaman dulu. Zaman Pancasila. Tapi sekarang kenapa? Waroat dari uang pemerintah. Kalau sekarang gak peduli mau panca murka, panca bakti, tilem semua. Ini zaman sekarang. Ini uang pemerintah wa akli amwalal auqaf, makan harta-harta yayasan seperti uang wakaf. Kalau ulama zaman dulu itu disamperi pejabat lari Pak. Seorang ulama pejabat nyamperin doang dia kabur. Ada apa kabur? Pegang, tangkep. Kenapa kok kabur kamu? Dia baca ayat wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassukumun nar. Karena Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu condong kepada orang yang dolim. Kamu ini dolim. Kata ulamanya, berani kamu dolim dan saya gak mau dekat kamu. Kan Tuhan melarang, karena Allah melarang. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu. Jangan kamu sondong kepada orang yang dolim. Fatamassakum nar, kamu bakal kena api neraka. Loh itu loh zaman dulu Pak, dulu. Oh, sekarang ya kan semua pada deket. Kenapa? Dukung. Nah, dapat US dollar masalahnya. Wa akli amwalal auqaf, makan yayasan wakaf, makan harta anak yatim wal yatama wal masakin, dan wa sarafa himmatuhum. Mereka ini yang dikatakan Imam Ghazali ulama su, kerjanya semangat sepanjang siang ila talabil jah, coba nyari kedudukan, bagaimana supaya tenar, bagaimana supaya terkenal, bagaimana supaya dapat posisi yang strategis.
Itu ceritanya begitu, Pak. Wa manzilah, dapat kedudukan di hati orang. Ya karena ya alim tapi kebingungan. Saya ulangi lagi, orang cuma dua di dunia ini karena waktunya mepet. Satu, bodoh lailo. Ya, ini bodoh lailo, Pak. Ini bahaya. Lebih bahaya lagi, pinter keblinger. Pinter keblinger tapi pinter tapi nah, makanya itu kalau kita belajar ilmu hadis ya, belajar ilmu mustalah itu ada sebuah riwayat di situ, Pak. Apa? Sebuah riwayat besok innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an ru'yani Nabi Allah Ta'ala itu gak nyabut ilmu orang pinter langsung bodoh, enggak langsung bodoh. Enggak ada istilah bodoh dadakan, enggak ada. Tapi Allah Ta'ala mengambil ilmu itu biqabdil ulama. Ulama-ulama yang benar-benar yang lurus nih ambili jepret. Maksudnya meninggal dunia. Sehingga yang benar-benar enggak ada ittakhadana ru'usan juhala. Orang mengambil ulama-ulama yang karbitan. Karbitan itu kalau pisang Pak, Bapak pernah jual pisang enggak? Itu pisang hijau-hijau dimasuki dalam tanah, dikarbit. Dibuka 3 hari, 2 hari 3 hari emak kuning dadakan. Kenapa? Oh, kepanasan kok, nak karbit kok. Jadi matangnya itu dipaksa dan diperkosa. Matangnya itu dipaksa supaya matang. Ya beda dengan matang wit, itu beda. Tahu matang wit? Matang pohon, beda. Orang mengambil pemimpin-pemimpin bodoh. Fa'aftau bighairi ilm. Nanti pemimpin-pemimpin bodoh ini, ya pinter keblinger ini akan berfatwa tanpa ilmu. Ini haram, ini masuk neraka. Umpamanya ini gini, ini fatwanya ngawur-ngawur nih, ya. Demi mendukung ya pemerintahan tadi didukung. Apa kata pemerintahnya didukung, dicariin dalil, dicariin ini gini. Yang penting masuk ya. Pak gitu dah. Fa'aftau bi ghairil ilm. Ini siapa saja umum ini. Umum di mana saja dan di mana saja. Maka akan berfatwa tanpa ilmu fadhallu wa'adhallu. Dia sesat dan menyesatkan. Oh, gara-gara ini bahaya, Pak. Ini ceritanya gitu. Jadi itulah Allah Ta'ala gak nyambut ilmu secara dadakan, tapi nyambutnya ilmu dengan mentiadakan, mewafatkan ulama-ulama yang benar-benar, sehingga orang ngambil pemimpin-pemimpin ulama-ulama yang setengah-setengah umpamanya atau pinter keblinger dan dijadikan patokan. Nanti pemimpinnya ini akan fatwa dan fatwanya keliru, keblinger, sesat, menyesatkan. Lah ini, Pak. Lah kalau memang tujuannya itu untuk cari kedudukan, ya amal yang dilakukan dikatakan di sini semuanya muroat. Muroat itu kan cuma perhatian kepada manusia. Lah buat debat-debatan doang, buat di forum-forum yang penting dia dapat nama ini. Terus bagaimana lagi? Saya mau pamit, Pak, saya mau pergi langsung ya. Bagaimana lagi? Laginya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.